Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Noviana Bertibora. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas kewarganegaraan dan saya ingin menjelaskan materi bab 7 dengan judul Bagaimana Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum, di mana di sini saya ingin menjelaskan 3 poin. Yang pertama ada poin, apa alasan dan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Mengapa sih setiap negara itu membutuhkan yang namanya penegakan hukum yang berkeadilan? Tentu saja yang pertama, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk memberantas politik KKN seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan suap yang masih sering dilakukan oleh oknum operator negara. Yang ketiga, untuk mencegah dan menyelesaikan konflik serta kekerasan sosial seperti konflik, tawuran, dan pelanggaran HAM. Yang keempat, untuk menjamin kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat sehingga kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum tidak dibiarkan bergantung tanpa penyelesaian tuntas. Yang kelima, untuk mendukung penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan. Nah, mengapa kita memerlukan yang namanya penegakan hukum? Tentu saja, kita memerlukan penegakan hukum untuk menuntaskan atau menyelesaikan setiap masalah. Menyampaikan setiap masalah itu dengan adanya penegakan hukum, masyarakat, khususnya di Indonesia, tidak mudah melakukan pelanggaran. Dengan adanya penegakan hukum, pemerintah juga tidak semena-mena untuk mengadakan peraturan-peraturan baru. Karena adanya penegakan hukum, jadi negara kita bisa diberikan sebuah perintah baru dan kita menjalankannya sesuai dengan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Seperti itu, makanya kita perlu yang namanya penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, poin yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan keadilan di sini merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya, bahwa di dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Nah, kemanfaatannya penegakan hukum, selain unsur keadilan, para operator penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan dan pengembalian keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum itu merupakan unsur ketiga dari penegakan hukum, yang merupakan kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Nah, seperti itu, karena adanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, nah, negara kita, setiap masyarakat atau setiap negara itu bisa terlihat aman dan mudah diatur. Seperti itu. Nah, poin terakhir atau poin ketiga, membangun argumen tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yang pertama itu, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil. Maka, para operator hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah, tantangan untuk memenuhi rasa keadilan. Masyarakat, penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus. Kenapa? Untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum meliputi seperti polisi, kejaksaan, kehakiman. Nah, ini juga ada lembaga peradilan. Yang pertama itu ada peradilan agama, yang kedua peradilan militer, yang ketiga ada peradilan tata usaha negara, yang keempat ada peradilan umum. Itu merupakan lembaga-lembaga penegak hukum. Mereka itu berperan sebagai penegak hukum yang mengatur setiap berjalannya hukum yang ada di setiap negara, khususnya di negara Indonesia.
Baik, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.